Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aufa Nafiskuter Tunanda. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian yang kemarin. Kalau yang sekarang saya akan menjelaskan tentang 1.0, 2.0, 3.0 dan sampai 4.0. Ya, kalau yang pertama tentang revolusi industri 1.0 berlangsung pada akhir abad 18 hingga pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1780 sampai 1850. Revolusi pertama ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap di Inggris pada tahun 1776 oleh James Watt. Faktor timbulnya revolusi industri di Inggris adalah melimpahnya bahan tambang seperti batu bara, biji, besi, timah, dan koloin, serta bahan tekstil seperti wool di Inggris. Temuan mesin uap dan turunnya menjadi mesin turun, mesin pengelola besi dan baja, dan sebagainya menjadi perubahan proses produksi yang menjadi sangat cepat. Penyebaran alat-alat produksi ke negara lain juga ditunjang dengan majunya pelayaran dan perdagangan Inggris di masa itu, sehingga pemanfaatan mesin banyak diterapkan di negara-negara lain juga. Revolusi industri pertama ditandai dengan digunanya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Selain pada industri tekstil, penggunaan mesin uap pun semakin berkembang ke ranah transportasi, pertanian, pertambangan, transportasi sampai ke manufaktur. Oleh karenanya terjadi perubahan secara besar-besaran pada saat itu tuh. Pada bidang transportasi, pertanian, manufaktur, teknologi, dan pertambangan serta memiliki banyak dampak yang dalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya di dunia. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil yang mengerek naik perekonomian dunia, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia ini menjadi 6 kali lipat. Kan sungguh sangatnya besar sekali ya teman-teman. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 antara lain industri tekstil, di mana penggunaan mesin tenun mekanis mampu meningkatkan produksi tekstil berkali-kali lipat sehingga jauh lebih efektif dan efisien. Selain industri tekstil, industri besi dan baja juga menjadi pemantik terjadinya revolusi. Dengan adanya mesin uap ditemukan inovasi-inovasi lain pada bidang pertambangan ini, sehingga proses pembuatan mesin dan besi dan baja menjadi jauh lebih murah. Inilah yang merupakan penyebab berkembangnya industri transportasi dan manufaktur menjadi sangat pesat. Itu kalau 1.0. Dilanjutkan lagi 2.0. Dilanjutkan lagi revolusi industri 2.0. Revolusi industri masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0. Ditemukannya tenaga listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison sebagai sumber penggerak mesin. Berbeda dengan revolusi yang pertama yang lebih fokus pada efisien mesin. Revolusi industri 2.0 ini lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Dampak revolusi industri 2.0 lain yang lebih terlihat adalah pas saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, terus senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran waktu pada saat Perang Dunia yang kedua. Terus revolusi industri 2.0 adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20 sekirawan tahun 1870 sampai 1914. Revolusi industri kedua ditandai dengan kemunculan berbagai pembangkit tenaga listrik. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, pesawat mobil, pesawat terbang, dan lain-lain yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Terus pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi atau assembly line yang menggunakan conveyor belt yang berdampak meningkatkan efisiennya produksi dan sumber daya manusia. Beberapa inovasi dan kemajuan di periode ini antara lain: 1.
mengembangkan sumber daya sebagai sumber bahan bakar baru seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik, elektrifikasi. Yang ketiga, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Yang keempat, meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Dan yang kelima, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Terus kita lanjut lagi tentang revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektrik yang masuk ke dunia industri yang sistematis, otomatis, berbasis komputer dan berrobot. Kemajuan teknologi komputer berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau microchip membuat ukuran komputer semakin lebih kecil. Listrik yang dibutuhkan semakin sedikit serta kemampuan berhitungnya yang semakin besar dan cepat. Mengecilnya ukuran pembuatan komputer bisa di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi ini. Komputer pun memulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi 3.0 ini. Di era ini, peran manusia industri pun banyak sekali yang berkurang, digantikan oleh mesin-mesin pintar, terus dengan teknologi khusus yang memprediksi dan membuat keputusan sendiri, seperti mengirim dokumen, mengetahui formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Terus dalam dunia manufaktur, revolusi 3.0 ini bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Meningkatkan manufaktur menuntut ketepatan, ketelitian, dan konsisten yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Tentang sosiolog Inggris David Harvey menyebutkan bahwa revolusi industri 3.0 ini sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Revolusi 2.0 membuat waktu dan jarak semakin dekat dengan kemajuannya di bidang transportasi. Pada revolusi 3.0, ruang dan waktu semakin terkompres. Waktu dan ruang tidak ada lagi berjarak. Sebab itu, era digital selalu mengedepankan sisi kekinian dan atau real time, membuat jarak antara waktu dan ruang semakin seminimal mungkin. Revolusi 3.0 ini sering disebut sebagai revolusi teknologi. Sebab itu, era digital sekarang mengusung sisi kekinian tentang real time 3.0 ini. Lanjut ke 4.0 tentang revolusi industri lagi. Revolusi industri 4.0 berfokus pada perkembangan dunia dan digital internet. Revolusi industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, kecerdasan buatan seperti komputasi awan dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi, pesawat tanpa awak, hingga ojek online dan tarik tunai lewat ponsel pun bermunculan di revolusi terbaru yang ini seperti di 4.0 ini. Revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, mesin, dan dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyberphysical. Revolusi industri 4.0 disebut juga revolusi digital atau era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan seotomatis mungkin sistematis pencatatan dengan komputer.
dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data atau penggunaan basis data dengan jumlah yang besar untuk mengelola, menyimpan, memanajemen sehingga segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur dan sistematis. Pada era ini, teknologi hadir untuk berkembang begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sejarah setelah mencatat bahwa revolusi industri keempat ini banyak menelan korban dan matinya perusahaan-perusahaan kecil, sehingga bahkan perusahaan-perusahaan raksasa ukuran besar perusahaan ini tidak menjamin pada revolusi industri tentang 4.0 ini. Yang menjadi kunci keberhasilan adalah pada kelincahan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologinya. Kehadiran Uber mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia, atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata sebagai contohnya. Ini menyebutkan dan membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan yang bukan besar memangsa yang kecil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.